Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini kita akan belajar materi fisika, yaitu tentang besaran dan satuan. Namun sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu fisika. Jadi, fisika adalah ilmu yang menjelaskan atau mendeskripsikan fenomena alam yang menjadi objek pengamatan. Tingginya gajah misalnya sama dengan 2,5 meter, massanya gajah 4 ton dan panjang gajah 5 meter. Untuk mendeskripsikan objek di sini terbagi menjadi dua, yaitu deskripsi kuantitatif dan deskripsi kualitatif. Nah, yang mana deskripsi kuantitatif yang mendeskripsikan tingginya gajah, massanya gajah, dan panjangnya gajah. Sedangkan deskripsi kualitatif yaitu yang mendeskripsikan ciri-ciri yang dapat dilihat pada gajah. Itu maksudnya ya. Kemudian, untuk mendeskripsikan objek secara fisis atau kuantitatif, itu diperlukan yang namanya pengukuran. Misalnya tadi, tingginya gajah 2,5 meter, massanya gajah 4 ton, dan panjangnya 5 meter. Bagaimana cara mendapatkan angka-angka ini? Apa yang dimaksud dengan pengukuran, bagaimana caranya, dan apa yang digunakan. Mengukur. Misalnya, kita mengukur panjang dengan menggunakan jengkar. Kemudian kita mengukur tinggi dengan menggunakan tongkat kayu. Kemudian kita mengukur berat benda dengan menggunakan neraca timbang atau dengan menggunakan timbangan yang memiliki lengan. Kemudian kita mengukur massa seorang bayi dengan menggunakan timbangan. Jadi, menentukan ukuran atau kapasitas suatu besaran dengan cara membandingkannya dengan besaran tertentu yang sejenis yang digunakan sebagai satuan. Jadi inilah definisi dari mengukur. Mengukur massa, yang pertama kita menggunakan neraca lengan. Neraca yang memiliki dua lengan atau sering disebut dengan timbangan. Misalnya kita mengukur massanya ikan. Bagaimana caranya? Kita letakkan ikan ke dalam lengan satu, kemudian kita letakkan alat timbangan ke lengan dua. Untuk mengetahui bagaimana massanya ikan, berapa massanya ikan, jadi kita meletakkan alat timbang sampai posisi antara lengan satu ke lengan dua itu sejajar atau setimbang. Kemudian kita mengukur massanya seperti ini ya. Kemudian kita mengukur massanya ikan, bisa juga menggunakan timbangan seperti ini. Kemudian bisa juga menggunakan timbangan atau neraca seperti ini. Mengukur waktu bisa dilakukan dengan melihat rotasi bumi atau perputaran matahari. Kemudian bisa menggunakan jam pasir. Kemudian menggunakan stopwatch atau jam dinding. Yang dapat dijadikan alat ukur waktu adalah segala sesuatu yang berulang secara periodik. Contohnya rotasi bumi dan revolusi bumi. Massa emas, jumlah
materi yang dikandung emas. Jadi massa emas itu sama dengan jumlah materi yang dikandung emas. Berapa dan cara mengukurnya seperti apa? Kita bisa menggunakan timbangan neraca dua lengan. Dibandingkan dengan anak timbangan, berapa buah anak timbangan diperlukan sehingga skala setimbang. Jadi kita letakkan emas ke lengan satu, kemudian anak timbang ke lengan kedua. Untuk mengetahui berapa massa emas, jadi kita letakkan anak timbang sampai dengan antara lengan satu dan lengan dua itu sejajar atau setimbang. Jadi disitulah kita bisa mengetahui berapa massa emas. Jadi berapa anak timbang yang kita naikkan, itulah massa emas. Jadi hasilnya misalnya massa emas sama dengan 5 kali massa anak timbang. Jadi untuk sampai setimbang, jadi emas kita letakkan ke lengan pertama, lengan satu, kemudian kita letakkan 5 buah atau 5 kali anak timbang di lengan yang kedua sampai posisinya setimbang. Jadi hasilnya massa emas sama dengan 5 kali massa anak timbangan. Kemudian panjang tali, yaitu jarak dari titik paling kiri ke titik paling kanan pada tali. Misalnya di bawah ini adalah gambar tali. Jadi titiknya dari paling kiri ke paling kanan itu adalah panjangnya tali. Berapa dan bagaimana cara mengukurnya? Kita bisa mengukur dengan menggunakan jengkal. Berapa jengkal? Misalnya panjang tali, berapa jengkal yang kira-kira yang kita butuhkan untuk sampai ke ujung tali kiri ke ujung tali kanan. Jadi misalnya hasilnya yaitu panjang tali sama dengan 2 kali panjang jengkal. Kecepatan atau rata-rata. Jadi kecepatan rata-rata yaitu jarak tempuh per waktu tempuh. Ini didefinisikan dari besaran-besaran lain, yaitu didefinisikan dari besaran pokok. Ada besaran yang dapat didefinisikan hanya dengan menggambarkan bagaimana cara mengukurnya. Misalnya, massa emas itu sama dengan 5 kali massa anak timbangan. Kemudian panjang meja atau panjang tali tadi sama dengan 2 kali panjang jengkal. Besaran fundamental atau besaran pokok. Ada besaran yang dapat didefinisikan dengan cara menggambarkan bagaimana menghitungnya dari besaran-besaran lain yang dapat diukur. Definisinya misalnya jarak tempuh per waktu tempuh. Kemudian besaran turunan, yaitu nilai suatu besaran fisis dinyatakan dengan massa sama dengan massa emas sama dengan 5 anak timbangan dan panjang meja sama dengan 2 jengkal. Jadi anak timbangan dan jengkal ini dikatakan dengan satuan. Satuan panjang yang lain bisa spidol, jengkal, kaki, dan lain-lain. Akibatnya satuan menjadi terlalu banyak porsinya, kemudian tidak bermanfaat dan menimbulkan kekacauan. Seharusnya definisi yang sama kemudian bermanfaat dan diterima semua orang atau kesepakatan, sehingga perlu ditetapkan standar yang disepakati nama dan definisi. Tidak semua besaran perlu standar karena jumlah besaran sangat banyak. Hanya besaran dasar saja yang perlu dibuat standarnya. Ini yang menetapkan standar satuan internasional. Besaran dan satuan standar yang digunakan telah berevolusi selama bertahun-tahun. Besaran waktu. Waktu adalah selang antara dua kejadian atau dua peristiwa. Misalnya, waktu siang, sejak matahari terbit hingga matahari tenggelam. Waktu hidup, sejak dilahirkan hingga meninggal.
alat ukur waktu. Segala sesuatu yang berulang secara periodik, contohnya rotasi bumi, revolusi bumi.